Bapa, biarlah hari ini Engkau temukan bahwa kami mencintai Engkau bukan hanya dengan lagu kami. Kami mempersembahkan hidup kami bukan hanya nyanyian-nyanyian kami, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam kami meletakkan dan menaruh seluruh kehidupan kami, memberi yang terbaik kepadamu, sebab Engkau yang lebih dulu memberi yang terbaik kepada kami. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, jamah setiap kami. Biarlah permulaan pagi ini menjadi permulaan di mana kami mau meletakkan segala sesuatu. Sebab Engkau yang lebih dulu mencurahkan berkat-Mu atas kami. Sebab firman-Mu berkata, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu kami lebih dulu menerima rahmat-Mu, anugerah-Mu. Dan hari ini kami meletakkan persembahan ucapan syukur kami, memberi yang terbaik. Biarlah sepanjang hari menjadi hari mujizat bagi kami, hari kemenangan, hari penyertaan Tuhan, hari yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebab kami mendahulukan Engkau lebih daripada segala sesuatu. Sungguh benar pada mulanya permulaan dari segala sesuatu adalah firman, adalah Allah itu sendiri hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Mari kita kembali lagi ke Roma 12 ayat 1, dan saya meletakkan di sana yang terakhir bicara tentang ibadah yang sejati menurut terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi kalau pergi ke bahasa asli dan bahasa Inggris juga menggunakan kata yang sama, kata ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudaraku, Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi bahasa asli menggunakan kata logikon, latrea, jadi ibadah yang logika, masuk dalam akal, reasonable service, pakai bahasanya King James Version. Jadi dia bicara tentang ibadah yang di dalamnya ada satu pemikiran. Jadi setiap tindakan kita lahir dari sebuah pikiran. Tindakan Anda dan saya lahir dari sebuah cara berpikir. Oleh sebab itu Roma 12 ayat 2 dia menyuruh kita untuk mengubah cara berpikir. Sebab kalau cara berpikir kita tidak berubah, maka sebenarnya tindakan kita tidak akan pernah berubah. Mencoba mengubah kelakuan tanpa lebih dahulu mencoba mengubah cara berpikir, maka kita akan punya perubahan yang temporal, hanya sementara. Jadi sementara rajin, setelah itu, setelah sekian lama, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, kemudian kita temukan kita kembali lagi pada hidup yang lama. Kenapa? Sebab kita mencoba mengubahkan kelakuan kita tanpa lebih dahulu mencoba mengubah cara berpikir kita. Kita mencoba melakukan sesuatu yang kita tidak pernah sungguh-sungguh yakini dan percayai. Oleh sebab itu dia menyuruh kita untuk mengubah cara berpikir. Dan hal pertama yang dia lakukan, inilah pikiran dalam sebuah ibadah. Inilah inti pemikiran dalam sebuah ibadah. Apa ibadah yang sesungguhnya? Dan saya kemudian membawa Anda bahwa ada 3 revolusi yang coba disampaikan Paulus dalam sebuah ibadah. Nomor 1, dalam Roma 12 ayat 1 dia berkata persembahkan tubuh dan bukan hanya persembahan emosi. Persembahkan tubuh dan bukan persembahan hati. Hati dalam hal ini saya bicara soal emosi. Saya tidak bicara tentang seluruh keberadaan hidup manusia, tapi hati dalam hal emosi. Emosi penting, tetapi emosi penting sebagai motivator dari sebuah tindakan. Emosi kita perlu terlibat dalam penyembahan, emosi kita perlu terlibat dalam sebuah ibadah, tetapi ibadah dan penyembahan bukan tujuan akhirnya hanya berhenti pada emosi. Emosi itu penting untuk terlibat sebagai pendorong bagi kita untuk melakukan sesuatu. Kalau Anda merasa, wow ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang luar biasa, maka itu adalah pendorong bahwa, wah ini benar-benar Tuhan, wah ini benar-benar maunya Tuhan, menjadi pendorong.
Sebab ada banyak orang hanya mencoba menjadikan emosi, membangkitkan emosi, euforia terhadap emosi sebagai tujuan akhir dari sebuah ibadah. Mohon maaf, tanpa menyatakan bahwa saya anti dengan itu semua, dan memang tidak, tetapi ada banyak orang hanya sekedar ibadah membangkitkan emosi, sehingga entertainment kemudian masuk ke dalamnya, kemudian mencoba memberi yang terbaik, dan itu yang dikatakan banyak orang, akhirnya dunia masuk ke dalam gereja, banyak yang protes. Saya pribadi tidak mengantik dengan itu semua, tetapi persoalannya adalah kalau kita memang berhenti hanya sampai di jingkrak-jingkrak lampu, kemudian sorot, kemudian mati nyala, mati nyala, mati nyala, mati menyala gitu ya. Dan ada banyak orang datang pada saya dan protes, kok kenapa ibadahmu, gerejamu, aliranmu istilahnya, itu seperti bioskop dalam gereja, itu mau tidak mau saya harus mengakui. Dan saya berkata, ya memang perlu emosi di dalamnya, tetapi yang salah adalah ketika itu dijadikan esensi, dijadikan tujuan akhir dari ibadah. Padahal seharusnya tidak. Bahwa penting kita perlu membangkitkan emosi, sebab pemazmur berkata, bangunlah hai jiwaku. Emosi adalah bagian dari sebuah jiwa, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Sama seperti pemazmur berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingat tadi saya berkata, jiwa, perasaan, emosi adalah pendorong untuk bertindak, pendorong untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan tujuan akhir dari ibadah kita. Ibadah tidak boleh hanya sampai pada emosi. Kalau tidak, kita akan punya ibadah yang penuh dengan halusinasi, delusi, dan sisi yang lain. Gitu ya. Kita akan hidup dengan itu semua. Jadi Paulus mengingatkan, persembahkan tubuh, ibadah yang sejati, pemikiran ibadah yang sejati, tidak boleh hanya pada rasa enak, bulu kuduk yang berdiri, tetapi harus sampai pada kelakuan yang berubah, bertindak, hidup kita berubah. Kita mulai mengasihi orang, kita mulai menjangkau orang, kita mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Nomor 2, hari ini saya membagikan pada Anda, hal kedua yang coba direvolusi oleh Paulus dalam pemikiran ibadah banyak orang Roma hari itu, orang-orang Yahudi Romawi hari itu adalah, menurut saya, dia berkata persembahkan tubuh-tubuh. Kalau Anda pergi ke bahasa Inggris, Anda akan menemukan dia berkata sacrifice your bodies. Jadi bukan body, bukan satu, tetapi dia berkata bodies, tubuh-tubuhmu. Jadi persembahan tubuh-tubuh, bukan persembahan tubuh. Ini yang saya percaya, bahwa keselamatan pertama adalah keselamatan personal. Keselamatan pertama adalah keselamatan pribadi. Tetapi tujuan akhir dari keselamatan pribadi tidak boleh berhenti pada saya, tetapi keselamatan pribadi harus berakhir pada komunal salvation, keselamatan bersama. Jadi bukan personal salvation, tetapi diakhiri dengan komunal salvation. Mari saya bawa Anda ke 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1. Coba Anda perhatikan, saya pernah membawa ini beberapa kali sebab ayat ini sangat luar biasa. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Perhatikan nasihat Petrus tentang step-step atau langkah-langkah kehidupan rohani, kedewasaan rohani. Perhatikan 2 Petrus 1 ayat 5. Dia berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman itu lahir personal. Anda tidak bisa bilang iman komunal. Iman selalu dimulai dengan iman personal. Jadi tambahkan kepada iman personalmu kebajikan. Dan kemudian dia berkata, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Iman tidak boleh lepas dari pengetahuan, iman tidak pernah bertentangan dengan pengetahuan. Seringkali iman itu melampaui pengetahuan, tetapi iman tidak pernah bertentangan dengan pengetahuan. Anda harus menambah imanmu pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, ayat 7, dan kepada kasih akan saudara-saudara apa?
kasih akan semua orang. Perhatikan langkah-langkah kedewasaan rohani. Dimulai dengan iman, tambahkan kepada imanmu kebajikan, tambahkan kepada kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Tetapi diakhiri sampai pada kasih untuk semua orang. Kasih untuk saudara-saudara dan kasih untuk semua orang. Jadi dimulai dengan iman personal, tetapi kemudian diakhiri dengan apa? Kasih untuk semua orang. Keselamatan komunal, keselamatan bersama. Tuhan tidak mau hanya menyelamatkan Anda, Dia mau juga menyelamatkan pernikahan Anda. Dia mau bukan hanya menyelamatkan Anda, tetapi Dia mau menyelamatkan seluruh keluarga Anda. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, satu orang benar diselamatkan, maka apa? Seluruh rumah diselamatkan. Dia mau keselamatan itu dimulai dari personal, tetapi kemudian diakhiri dengan komunal. Tujuan akhir dari keselamatan adalah saya bisa membawa keselamatan itu kepada orang lain. Ingat, saya selalu mengatakan begini. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan doa Bapa saya yang di sorga. Tidak pernah. Yang Dia ajarkan adalah Bapa kami yang di sorga. Anda lihat, berarti tujuan akhir dari kehadiran Kristus bukan keselamatan personal, tetapi tujuan akhir dari kehadiran Kristus adalah keselamatan komunal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mau bukan hanya menyelamatkan satu orang, walaupun satu orang Dia tetap mau menyelamatkan, tetapi tujuan akhirnya tidak boleh berhenti hanya pada satu orang. Tetapi Dia mau keselamatan itu sampai kepada semua orang. Kegagalan terbesar Israel adalah Israel dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Persoalannya adalah Israel menjadi eksklusif hanya untuk diri mereka sendiri. Israel menjadi yang paling hebat, Israel menjadi paling suci, Israel merasa yang paling kudus, sehingga mereka tidak pernah membawa keselamatan itu kepada bangsa lain. Itu sebabnya Yesaya menegur dan berkata, ingat baik-baik bahwa ini tujuan Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang untuk meminta engkau mengajarkan mereka. Ajarkan kami, bangsa-bangsa. Sementara Israel berkata, bangsa-bangsa lain tidak selamat. Hanya mereka yang jadi Yahudi lah yang akan selamat. Israel menjadi eksklusif dan bukan inklusif. Dosa gereja sama. Kalau gereja menjadi eksklusif dan tidak menjadi inklusif, terbuka untuk semua orang, maka kita pun melakukan kesalahan yang sama dengan Israel. Menurut saya, gereja ada untuk mereka yang belum percaya. Ada satu pendeta berkata, gereja adalah satu-satunya institusi yang diciptakan, dibentuk oleh Tuhan demi kepentingan bukan membernya, tetapi demi kepentingan non-member. Semua klub mau untuk memberi benefit member. Hadirlah, ikutlah member kami. Maka kamu akan dapat benefit ini. Tetapi institusi gereja adalah institusi yang diciptakan Tuhan, not for our benefit, but for others benefit. Bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami ada untuk kepentingan mereka yang di luar sana. Ini yang saya percaya. Oleh sebab itu ada 3 pelayanan besar. Dalam teologi ada 3 pelayanan besar dari gereja. Ada yang menyebut 5, tetapi saya bawa yang 3 saja yang paling umum. Nomor 1, oleh sebab itu gereja harus menjadi inklusif. Lewat 3 pelayanan besar, 3 peran gereja. Nomor 1, koinonia. Koinonia artinya persekutuan dalam bahasa Yunani, persekutuan. Gereja harus belajar bersekutu. Gereja harus belajar bersekutu. Bahasa Indonesia saya suka, sekutu. Sekutu berarti satu kutu. Anda bayangkan gimana caranya bisa satu kutu. Artinya kepala sama kepala harus nempel gitu ya. Harus nempel sampai kutunya bisa pindah-pindah di situ. Artinya kita menjadi begitu akrabnya, kita menjadi begitu intimnya. Sehingga kutu pun dibagi rame-rame. Luar biasa. Kutu pun dibagi rame-rame. Saya senang ketika kemarin selesai Bible study dengan teman saya. Dan dalam percakapan singkat saya di akhir
terakhir dengan dia, kami saling WA, saya bilang thank you so much. Waktu itu diisi oleh Kotoni Nardi dan saya berkata thank you so much sudah mau ngisi. Dan dia berkata, salah satu berkata, wow saya merasa bahwa kalian ini akrab banget katanya. Dan dalam hati, yes gitu ya. Saking akrabnya dalam hati, saking akrabnya kebablasan seringkali. Dan dia ngomong itu. Saya merasa, dia berkata ada dua hal. Saya merasa bahwa kalian mencintai firman Tuhan. Dan yang kedua, kalian sangat akrab. Saya bisa merasa atmosfer kalian ada atmosfer yang sangat akrab. Saya bilang dalam hati, belum tahu dia gitu. Belum tahu dia. Dan saya suka dan saya berkata, ya dalam hati saya berkata, ya saya tidak salah pilih ketika berkata pada Nita, saya mau gabung sama-sama. Saya tidak salah pilih sebab saya menemukan hal yang serupa. Saya menemukan hal yang sama. Oleh sebab itu persekutuan itu penting. Makanya Paulus mengingatkan jangan pernah engkau menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Betul, setuju, Anda bisa menyembah di rumah. Anda yang online juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang tidak bisa digantikan oleh online di luar sana? Apa itu? Ketemu, saling memperhatikan, saling bercanda, saling berbicara, saling menasihati, saling membagi, saling berkumpul sama-sama. Kehadiran present seseorang itu penting. Dan saya merasa ada banyak bapak-bapak di luar sana. Hadir dalam keluarga, ada dalam keluarga, tetapi tidak pernah present buat keluarga. Semoga Anda bisa tahu, ngerti maksud saya. Secara tubuh dia ada di sana, tetapi secara atmosfer tidak pernah kerasa dia ada di situ. Sebab kita seringkali sibuk dengan handphone kita, kesibukan kita, dengan hobi kita. Sehingga anak walaupun bapak ada di rumah, anak tetap main sendiri. Walaupun mama ada di rumah, anak tetap main sendiri. Dan masing-masing punya, apalagi masa gadget, masing-masing punya kesibukan dengan gadget masing-masing. Orang tua hadir tanpa pernah dirasakan present. Sama, gereja bukan hanya sekedar hadir, tetapi present. Anda benar bukan hanya ada secara fisik, tetapi Anda benar-benar terasa kehadiran Anda. Orang bisa merasakan kehadiran Anda dan itulah fungsi koinonia, persekutuan. Tugas gereja yang pertama adalah koinonia, kita bersekutu. Yang kedua, ada yang disebut diakonia. Anda tahu itu, diakonia. Biasanya ada aliran Pentakosta karismatik, ada bahkan apa? Kotaknya, kotak diakonia. Diakonia adalah saya belajar untuk mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Saya belajar membantu mereka yang susah. Saya belajar membantu mereka yang sulit. Jadi diaken dalam gereja bukan jadi usher dalam gereja, tapi diaken dalam gereja adalah orang pertama yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Orang yang pertama mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Dan itulah fungsi yang kedua, diakonia. Saya ingat dalam Kisah Para Rasul, ketika seorang nabi nama Agabus bernubuat bahwa tahun depan, seperti hari ini akan terjadi kelaparan besar. Hal pertama yang menjadi reaksi gereja hari itu yang menarik adalah mereka kemudian mengumpulkan apa yang mereka miliki supaya mereka bisa membantu mereka yang kelaparan. Itu reaksi pertama gereja. Reaksi pertama gereja bukanlah menyelamatkan diri masing-masing. Reaksi pertama dari gereja ketika kesulitan tiba adalah bagaimana saya bisa menolong orang lain. Bagaimana saya bisa membantu orang lain. Bagaimana saya bisa bercahaya bagi orang lain di tengah-tengah kegelapan. Ketika dunia makin gelap, terang kita harus semakin cemerlang. Yang ketiga dan yang terakhir. Pertama, koinonia, persekutuan. Nomor dua, diakonia, pelayanan, membantu mereka yang sulit. Dan yang ketiga adalah marturia, martur. Kemudian muncul kata martir, marturia. Marturia sebenarnya arti sebenarnya adalah kesaksian. Menjadi saksi, bersaksi. Dan menjadi saksi bagi orang lain. Tetapi kemudian menariknya kata kesaksian marturia ini berubah menjadi kata martir. Kata martir berarti mati demi kesaksiannya dia. Mati karena kesaksiannya dia. Mati karena keyakinan yang dia percayai. Jadi bukan hanya sekedar bersaksi.
Tetapi itu adalah bagian dari darah daging Anda, kehidupan Anda, sesuatu yang melekat dalam hati Anda. Sehingga ketika orang menyuruh Anda berhenti bersaksi, orang mencoba mengambil kesaksian Anda, orang mencoba mengambil keyakinan Anda, sama saja dengan membunuh Anda. Jadi daripada kesaksian ini diambil, maka lebih baik saya mati. Bukankah seringkali pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang adalah, bagi mereka yang martir kemudian adalah, Yesus atau selamat, Yesus atau hidup. Dan itulah yang terjadi. Mereka lebih memilih kesaksian mereka daripada mempertahankan kehidupan mereka. Saya masih ingat ada banyak cerita. Ada banyak cerita di Korea, satu kali di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Waktu itu masih satu Korea. Tetapi kemudian akan terbagi menjadi dua. Korea Utara kemudian memilih paham komunisme, sementara Korea Selatan tidak. Nah, di perbatasan antara Korea Utara dan Selatan waktu itu ada sekitar, saya lupa, ada sekitar 8 orang pria sementara mendaki gunung. Dan dari gunung di Korea Selatan mereka bisa melihat pemandangan, karena ini perbatasan. Mereka bisa melihat, hari itu masih baru, jadi belum ada tembok yang memisahkan. Jadi mereka bisa melihat di seberang gunung itu, mereka melihat ada satu keluarga sementara dikelilingi oleh beberapa tentara Korea Utara. Dan mereka bisa kemudian menonton dan melihat dari balik itu. Mereka bisa mendengar bahwa tentara-tentara itu sementara bertanya kepada satu keluarga, suami istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Dan tentara bertanya kepada suaminya, engkau pilih percaya pada Yesus atau keluargamu selamat. Jadi engkau pilih tetap percaya Yesus, konsekuensinya mati, atau engkau menyangkali Yesus dan engkau dan keluargamu akan selamat. Sang kepala rumah tangga berkata, saya memilih Yesus. Oleh sebab itu tentara-tentara tersebut menyuruh masing-masing mereka menggali kuburan mereka sendiri. Menggali lubang kuburan dan kemudian menempatkan mereka di ujung lubang kuburan. Jadi mereka ada di sini, lubang kuburan yang mereka gali ada di sini, mereka ditempatkan persis di ujung. Mereka disuruh berdiri dengan senapang sudah dikokang mengarah kepada kepalanya. Sang suami disuruh berbalik supaya dia tidak bisa melihat istri dan 3 orang anak perempuannya. Dan dia berkata, kepala tentara berkata, kalau kamu pilih Yesus sekali lagi, maka aku akan bunuh anggota keluargamu satu demi satu, mulai dengan yang paling kecil. Sang kepala keluarga menjadi ketakutan. Tiba-tiba sang istri dan 3 orang anaknya teriak, Papa, jangan pernah menyangkali Yesus, sebab Yesus sudah sangat baik bagi kita. Ada histeria hari itu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyangkali Yesus. Dan hari itu sang suami memilih keputusan. Sang kepala tentara sangat marah dan berkata, pilih, jangan dengarkan mereka. Kamu pilih. Dan sang suami berkata, istri dan anak-anakku sudah memilih Yesus. Oleh sebab itu aku memilih Yesus daripada nyawa kami. Waktu dia bilang, saya pilih Yesus. Terdengar suara dor keras. Anaknya yang paling kecil perempuan jatuh ke lubang kubur yang digali. Hari itu dia nangis dan hancur. Dengan mulut yang bergetar, sang kepala tentara kemudian bertanya, pilih Yesus, kamu mati, atau engkau menyangkali Yesus, kamu hidup. Sang kepala keluarga tidak lagi bisa mengambil keputusan. Sang istri berteriak dengan suara keras. Menurut saya wanita itu superwoman memang semua. Tapi hari itu sang istri berteriak dengan keras menurut kesaksian. Papa, anak kita yang terakhir sudah meninggal. Apalagi yang engkau pikirkan. Sudah tidak ada yang bisa membuat dia kembali hidup. Sekali Yesus tetap Yesus. Sang kepala keluarga mengambil keputusan dengan mulut yang bergetar berkata, tetap Yesus. Waktu dia bilang tetap Yesus, dor, suara kedua bunyi. Anaknya yang kedua jatuh di lubang kubur. Hari itu dengan hati yang hancur dia pilih satu demi satu. Tetap Yesus. Yang terakhir istrinya yang tembak. Dor, istrinya masuk dalam liang kubur. Kepala tentara kemudian bilang kepada sang suami, saya kasih tahu satu hal. Istrimu sudah meninggal, anak-anakmu sudah meninggal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Kamu bisa kami pindahkan ke desa yang lain, nikah dengan perempuan yang lebih muda, punya anak-anak yang lebih cantik. Hari itu mereka menawarkan satu godaan.
sangkali Yesus supaya engkau bisa hidup. Tapi kepala keluarga berkata, aku tidak bisa sebab engkau sudah membunuh istri dan anak-anakku. Aku tidak bisa. Aku yakin kalau hari ini aku mati, kami akan ketemu di sorga. Dor dan kepala keluarga itu mati. Peristiwa itu dilihat oleh 8 orang. Dari 8 orang, 5 orang bertobat dan menjadi orang-orang pendahulu yang membangun gereja Yoido Church di bawah David Yonggicho. 5 orang terakhir melihat apa yang terjadi, pulang dengan keadaan bertanya, kenapa satu keluarga ini berani memilih Yesus daripada nyawa mereka sendiri. Hari itu kesaksian. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Hiduplah jadi kesaksian bagi orang lain. Ada 2 martir, martir mati seperti kisah tadi, atau yang kedua martir hidup. Ada hari demi hari kita memilih mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Hari itu ada bagian dari hidup kita yang harus mati. Hidup lama kita yang harus mati. Tapi sekali Yesus, bukankah tetap Yesus? Bukankah kita hidup untuk kemuliaan Dia, menjadi kesaksian bagi orang lain? Saya beritahu, mereka yang setengah-setengah tidak akan pernah bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Hanya mereka yang radikal yang akan menjadi kesaksian bagi dunia. Hari ini, hiduplah radikal dengan Tuhan. Sebab hanya yang radikal yang bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Mari siapkan perjamuan kudus di tangan kita. Saya beritahu Anda bahkan, Paulus ketika bicara tentang hal-hal yang salah dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 4:11, dan Paulus berkata begini. Paulus berkata, ada banyak dari antara kamu yang kemudian menjadi sakit sebab engkau dengan tidak layak memakan tubuh Kristus. Dan selama ini kita selalu memahami ayat ini sebagai, sekali lagi, personal. Dosa personal, keselamatan personal. Padahal 1 Korintus 11 konteksnya bukan soal personal. Konteksnya adalah soal komunal. Apa maksud Paulus ketika Paulus berkata, hendaklah tiap-tiap orang, ayat 28. Ayat 27. Jadi barang siapa, 1 Korintus 11:27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa, ini penyebabnya kata Paulus, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada banyak pendeta kemudian mencoba menafsirkan ayat itu. Apa maksudnya dengan tidak layak, tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Konteks 1 Korintus 11 bukan personal, bukan dosa personal, tetapi dosa yang dilakukan ketika mereka berkumpul bersama-sama. Dosa komunal. Coba Anda lihat 1 Korintus 4:11 ayat 19. Ini konteksnya. Kenapa Paulus menegur jemaat Korintus dalam hal perjamuan kudus? Ini konteksnya. Sebab ayat 19, di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. 21, sebab pada perjamuan itu, perhatikan, ini yang ditegur Paulus. Tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah? Dan Paulus sementara bicara dalam jemaat Korintus, jemaat Allah adalah tubuh Kristus. Jemaat Allah atau tubuh Kristus, dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak bisa memuji kamu. Jadi konteksnya adalah Paulus mengatakan engkau tidak mengakui tubuh Kristus. Konteksnya adalah kamu kumpul, tetapi kamu kumpul demi kepentinganmu sendiri. Kamu makan begitu banyak, roti itu kamu makan begitu banyak, sehingga yang lain kenyang, yang lain lapar.
Anggurnya kamu minum lebih dahulu begitu banyak, sehingga yang lain mabuk, yang lain tidak kebagian minum. Itu persis kayak pesta pernikahan. Semua orang apalagi prasmanan, rebutan ambil lebih dahulu. Yang terakhir benar-benar menderita gitu ya. Semua ambil dan makan lebih dulu tanpa mempedulikan orang lain. Dan Paulus menegur mereka. Oleh sebab itu, mari mereka yang hari ini, coba perhatikan dengan saksama. Apakah kita sementara egois? Apakah kita sementara serakah? Apakah kita sementara kepahitan? Apakah kita sementara marah dengan orang? Tidak bisa mengampuni orang? Mari tinggalkan semua itu supaya kita bisa dengan layak memakan tubuh dan darah Kristus. Ini yang saya percaya. Matius 5 mengajarkan tidak ada korban yang bisa menggantikan sebuah pengampunan. Tidak ada korban yang bisa menggantikan sebuah pengampunan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kalau kamu bawa persembahan dan mengingat ada barang sesuatu dalam hati saudaramu mengenai engkau, Tuhan Yesus bilang apa? Taruh dulu korbanmu, lepaskan dulu persembahanmu, berdamai lebih dahulu dengan orang lain. Baru setelah itu kamu kembali kemari dan mempersembahkan persembahanmu di hadapan Tuhan. Artinya korban sekalipun tidak pernah bisa menggantikan rekonsiliasi, perdamaian dengan saudara lain. Hari ini kalau Anda dalam kepahitan, kemarahan, kebencian, serakah, egois, tinggalkan semua. Supaya kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Dia. Jadikan kami satu. Tuhanmu, dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Seperti hari ini saya berdoa keluarga Anda yang hari ini pecah bisa jadi satu kembali lagi. Dari kasih-Mu. Hari ini bagi mereka yang sementara dalam kemarahan, kebencian, mari lepaskan. The mark of discipleship, tanda pemuritan adalah kasih. Lebih dulu jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kalau engkau sudah periksa, engkau berdamai paling tidak dengan Tuhan hari ini, engkau lepaskan pengampunan hari ini, mari angkat roti di tangan kanan Anda tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat penebusan, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat pertolongan, berkat perlindungan. Dan kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih buat semua kebaikan. Terima kasih buat semua mujizat pertolongan. Terima kasih buat penebusan darah. Kemudian sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darah yang suci mulia, darah yang luar biasa. Darah yang ajaib, darah yang membebaskan, darah yang menebus, darah yang menyembuhkan karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadi satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. mau selalu Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku yang setia. Angkat dua tangan Anda, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kesehatanmu diberkati, hidup rumah tanggamu diberkati, hidup nikahmu diberkati, anak cucumu diberkati, masa depanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu di hadapan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah berkat ini tinggal tetap untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.